warahmatullahi wabarakatuh. Halo SB Lovers, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga kalian tetap baik-baik saja ya di rumah, dan stay safe, stay healthy, dan terus jaga kesehatan. Itu. Nah, jumpa lagi di kisah inspiratif pagi. Nah, kali ini konsepnya sedikit berbeda anak-anak. Jadi saya Pak Inas mengundang salah satu guru, ya, salah satu guru yang sangat spesial menurut Pak Inas seperti itu sih. Jadi Pak Inas mengundang Ibu Erni Sylvia Yunita. Halo Bu Sylvi. Halo Pak Inas. Halo SB Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Inas mengundang saya, mengundang Ibu Erni. Gue star. Hari ini kitnya lebih ke podcast gitu Pak Inas. Iya, lebih ke podcast, obrolan aja Bu. Obrolan ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak juga bisa mengambil kisah di balik itu ya. Iya, di balik obrolan kita berdua Bu ya. Hari ini temanya tentang apa ini Pak kalau di buku podcast ini? Jadi kita akan membahas tentang temanya mandiri anak-anak. Ya, saya akan mengulik dari cerita-cerita kemandiriannya Ibu Sylvi ini. Yang sudah berpengalaman lah istilahnya. Sebenarnya banyak Bapak yang sudah berpengalaman lebih dari saya, tapi Pak Inas tetap ingin. Tapi filmnya saya undangnya Bu Sylvi. Oke, baik. Nanti next undang yang lain juga ya Pak ya. Siap, saya akan mengundang banyak guru nanti. Soalnya kisahnya kan beda-beda juga. Betul. Oke. Jadi gini Bu Sylvi ya, nanti saya tanyakan pertanyaan, silahkan dijawab. Ya. Tanya dan jawab. Dan jawab. Saya yang nanya, Bu Sylvia menjawab. Mau tanya apa Pak Inas? Ibu Erni Sylvia Yunita. Ibu adalah seorang titik. Saya adalah seorang guru. Hanya guru? Dan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya, saya guru dan juga ibu rumah tangga yang di rumah tidak punya pembantu. Jadi beranak 3, semuanya diurus. Dan anaknya banyak sebenarnya Pak, ada 500 berapa itu Pak? Kalau di sekolah 500 ya. Kalau di sekolah 500. Iya, kalau di rumah 3, masih kecil. Masih ya, kecil. Pak. Ya. Hanya guru saja, Bu Sylvi? Atau dulu saya seorang perantau kan? Oh, dulu. Emang gitu Bu ya? Iya, perantau ya memang. Iya, betul. Saya perantau. Oh, perantau. Jadi berarti ceritanya Bu Sylvi ini dari jauh datang ke Malang gitu. Iya, betul. Dari daerah mana Bu Sylvi? Saya dari Jakarta Pak. Jakarta. Iya, Jakarta ya. Saya dari Jakarta, kemudian kuliah di sini, menikah di sini, sampai hidup di sini. Alhamdulillah rezekinya di Malang. Kota Malang. Sering-sering ke Kota Malang, pasti jadi banyak rezeki. masih enak tinggal. Oke, Pak. Lanjut Bu Sylvi. Oke, lanjut. Gini Bu Sylvi, pasti kan ketika kecil kita pasti berpikir apa ya cita-citaku ya. Dulu pernah nggak terbesit cita-citanya Bu Sylvi apa ketika kecil? Dan terwujud nggak sekarang? Itu dia. Dulu waktu saya masih kecil, itu saya punya cita-cita. Kebetulan saya dulu punya buku kecil Pak, itu buku diari namanya. Mungkin orang tua kalian atau kalian mungkin ya, itu punya buku khusus. Diari yang kecil itu Bu? Iya, buku diari. Iya. Buku diari itu ada nama, hobi, cita-cita gitu. Itu dulu saya sering tulis guru, bahkan dulu saya pernah tulis guru TK. Tapi setelah itu orang tua saya tanya kenapa kok hanya guru TK. Sebenarnya guru TK itu mulia ya. Saya mulia sekali. Ya, guru TK, guru TK gitu. Sulit loh Bu ya, guru TK ya. Guru TK. Gitu. Betul. Tapi setelah itu saya hanya ingin jadi guru gitu aja. Dan kita Allah mengabulkan jadi guru SD. Tapi tetap terkabulkan ya jadi guru. Ya alhamdulillah apa yang saya catat dulu Pak di buku diari ya, itu ternyata banyak yang terkabulkan semua. Sudah terwujud semua. Banyak yang sudah terwujud. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi kalau bisa anak-anak SB Lovers ya khususnya bikin catatan atau punya buku diari kecil sendiri, itu tulis apa harapan-harapan, mimpi-mimpinya gitu ya. Mimpinya itu ditulis aja enggak apa-apa. Apa mau es krim, mau makan es krim Vineta. Mohon maaf jadi nyebutkan apa? Ya enggak apa-apa ya. Mau makan es krim Sultan gitu kan. Ya. Nanti akan terwujudkan karena sudah tercatat dan sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Insyaallah
apa yang dikatakan adalah doa, Pak. Terus ada satu pebisnis itu bilang jangan takut untuk bermimpi, karena mumpung mimpi itu gratis gitu loh. Ngapain takut gitu ya. Menurut Bu Silvi menanggapi itu gimana, Bu? Ya, memang mimpi itu gratis, Pak. Ya, bermimpilah sebelum mimpi itu bayar ya, Pak. Ya, bermimpilah. Insya Allah dari mimpi itu kita akan terkabulkan, karena dari situlah itu harapan-harapan kita. Jangan sampai tidak punya mimpi atau jangan sampai tidak punya harapan. Jadi mulai sekarang harus punya cita-cita, harus punya harapan. Itu anak-anak. Ya, jadi jangan takut untuk bermimpi. Terus selanjutnya Bu Silvi, pertanyaan selanjutnya. Jika Bu Silvi diberi kesempatan untuk keluar negeri, nah, Bu Silvi mau kemana nih? Kalau saya ingin keluar negeri, ya saya ingin kemana ya? Dulu kebetulan juga ini Pak, di buku itu saya juga catat. Saya itu pengen kemana. Biasanya kan ada makanan favorit, minuman favorit, kadang negara favorit. Nah, sebenarnya negara favorit saya Indonesia. Ya, itu sangat saya bangga. Comfort, nyaman sekali ya. Tapi saya juga ingin keluar negeri. Dulu itu ingin kemana-kemana itu hampir terwujud semua Pak. Contohnya Bu? Contohnya, misalnya dulu itu saya ingin, yang pertama saya tulis saya ingin ke Arab ya Pak, ke Mekah, Madinah ya. Saya ingin ke Arab Saudi karena saya seorang Muslim, jadi saya ingin berangkat haji. Ya alhamdulillah saya menjadi haji kecil, dikabulkan haji kecil. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah terwujud ya. Kalau untuk mencapai sebenarnya mudah Pak. Yang sulit itu adalah mempertahankannya. Ya, mencapai itu sebenarnya mudah. Saya merasakan sendiri. Mencapai itu gampang sebenarnya. Yang penting kita punya mimpi, punya keinginan, punya cita-cita, dibayangkan aja setiap hari. Saya ini gampang untuk mempertahankannya. Jadi saya bukan bermimpi lah. Dan kedua saya ingin negara Asia. Ingin salah satu negara Asia. Negara maju pastinya Bu ya. Ya sementara negara Asia Tenggara dulu. Negara ya. Ternyata di Asia ini karena tetangga Pak. Ya. Saya ingin pada waktu itu di Thailand, Singapura. Bayangan saya Singapura ketika ternyata Allah mengabulkan di Thailand. Thailand. Alhamdulillah saya bisa berangkat ke Thailand. Ya sedikit pasti terwujud Bu ya. Jadi catatlah impian kalian di buku. Jangan hanya dicatat di otak saja, kalau bisa dicatat di buku. Punyalah buku mandiri, buku catatan kecil sendiri, buku diari. Ya, itu penting. Nanti kalau kalian sudah besar membaca lagi itu pasti senang. Oh ya Allah, aku juga dulu pernah ini nulis ini, gitu pasti. Ya itu. Ya kalau untuk negara, kemana negara sebenarnya selain itu saya ingin, ini yang belum terwujud Pak. Saya ingin ke Belanda dan ingin ke Jepang. Kenapa kok ingin ke Belanda dan Jepang? Karena negara itulah yang menjajah Indonesia pada waktu itu. Kenapa kok mereka bisa menjajah kita? Kenapa kita yang kesana? Kita coba belajar. Iya, kita ambil ilmunya di sana. Dulu sempat berkeinginan ke sana. Oke, itu Bu Silvi. Terus selanjutnya Bu Silvi, kan Bu Silvi sekarang itu kan jadi guru sudah hampir 14 tahun. Anak-anak itu waktu yang nggak sebentar istilahnya gitu. Tujuannya apa sih Bu Silvi jadi guru itu? Tujuannya Bu Silvi sendiri kenapa jadi guru? Dulu waktu masih kecil saya itu kok pengen jadi guru, kenapa? Ya sederhana sebenarnya Pak, ingin mencerdaskan anak bangsa itu ya. Itu keinginan saya sejak dulu sebenarnya itu ingin mencerdaskan anak bangsa, karena waktu saya masih
menulis dulu itu waktu SD. Waktu SD. Itu saya sempat berpikir tanpa guru saya nggak akan bisa nulis di buku itu. Okay. Ya, nggak akan bisa nulis tanpa guru saya. Ya guru itu sebenarnya nggak hanya seperti kita Pak. Yeah. Jadi ada banyak ya guru ya, guru pengalaman itu juga jadi guru juga. Kemudian apapun lingkungan juga bisa jadi guru juga. Iya, siapapun bisa jadi guru. Ya tanpa guru yang mengajari kita baca ya kita nggak bisa baca nanti. Ya itu Pak, nggak akan tahu dunia. Itu kan pertama. Yang kedua ada lagi nggak tujuannya? Tujuannya yang kedua, yang pertama yang mencerdaskan anak bangsa, yang kedua banyak ya sebenarnya, ingin menjadi seorang yang menginspirasi sebenarnya. Ya, inspirator. Be inspiration ya. Inspiration ya. Ingin menjadi yang menjadi sebuah inspirator ya, ingin seperti itu. Tapi karena menjadi inspirasi orang itu lebih baik, daripada hanya mengajar saja. Ya, kan siapa tahu Bu ya, dari 500 berapa siswa yang ada di Surya Wahana, ada beberapa anak yang terinspirasi sama Bu Silvi ini dan nantinya akan memutuskan untuk menjadi pengajar atau pendidik juga. Itu ya Bu Silvi, harapannya seperti itu Bu ya. Betul. Tapi tidak, cita-cita tuh tidak hanya pengajar atau pendidik Pak. Betul. Ada bawahnya sekali ya. Cita-cita bahkan sekarang ada anak yang ingin jadi YouTuber. Oh iya, YouTuber ya. Banyak sekali ya. Pilot ya, tidak hanya pilot, dan banyak sekali. Sekarang pengusaha itu juga sudah banyak. Yang penting punya impian atau cita-cita. Jangan sampai tidak punya cita-cita. Ya. Dan jangan sampai capek untuk berdoa Bu. Betul. Jangan sampai berdoa minta sama Allah, ya Allah biar diwujudkan gitu Bu ya. Tanpa Allah semua tidak ada apa-apanya. Nah terakhir Bu Silvi ya, untuk sesi ini terakhir pesan untuk anak-anak, pesan untuk anak-anak dari Bu Silvi, SD lovers semuanya yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di Malang atau Indonesia ya, karena katanya penonton kita ada yang dari luar negeri. Iya, ada yang dari Pakistan, ada juga yang dari banyak sebenarnya Pak, teman-teman kita yang dulu guru-guru di STI Surya Wahana sekarang tempat tinggalnya ada yang di New South Wales, ada yang di Australia. Beliau sering menyaksikan. Mudah-mudahan hari ini beliau menyaksikan ya. Halo. Ya, ini ada di seluruh dunia mudah-mudahan ya. Oke, itu pesannya tadi ya. Oh iya, karena kita temanya tentang mandiri. Iya, Pak. temanya tentang mandiri. Saya juga kisah saya kenapa kok saya bisa ada di sini lama, karena sejak kecil saya memang sudah mandiri Pak. Jadi dari dulu saya daftar kuliah sendiri di sini dulu, UMPT ya namanya. Kalau sekarang ujian masuk perguruan tinggi itu ya. Itu saya daftar sendiri, berangkat sendiri, sampai di kampus saya sendiri, berangkat ke stasiun sendiri, mempersiapkan semua sendiri. Sampai sekarang insya Allah saya mandiri ya. Jadi menyiapkan semuanya sendiri tanpa pembantu. Curhat ini jadinya. Ya tetap kita memberikan pertolongan orang lain, karena kita hidup sosial ya, kita minta tolong untuk menjagakan anak mungkin ya, tetapi tetap harus mandiri. Jadi pesan saya mandiri sejak dini ya. Itu iya, dari mandiri sejak dini, dan jangan takut untuk apa tadi Bu Silvi? Bermimpi. Ya, jangan takut untuk bermimpi. Ada dua pesannya. Yang pertama, mandirilah sejak dini. Betul. Karena saya dulu juga masak sendiri loh waktu masih SD itu, kadang-kadang karena ibu saya bekerja juga Pak. Oh gitu ya. Jadi saya berusaha untuk masak sendiri. Kadang minta bantu atau membantu ibu. Membantu ibu gitu ya. Cukup Bu Silvi? Itu aja. Oh iya, saya boleh pesan nggak? Saya boleh terima kasih. Terima kasih Bu Silvi. Silakan. Saya berterima kasih kepada seseorang yang pernah merekomendasikan saya ada di sekolah ini. Ya, beliau bernama Pak Arga. Kebetulan beliaunya dulu guru teater ya. Saya juga dulu berangkat dari guru teater sebelum di sini, dan beliaulah yang merekomendasikannya. Ada pesan sebenarnya selain itu. Nah, beliaunya itu karena di sini sebenarnya SDI ya Pak, SDI ya, Islam. Di situ
kita boleh berterima kasih kepada siapa saja. Jadi saya ini berterima kasih pada beliau. Dan yang kedua, saya juga berterima kasih kepada almarhum Abah Jalil. Ya, itu beliau lah juga yang mengajari saya bagaimana mendidik anak-anak di sini, mendidik dari hati ya Pak ya. Dan ini dilanjutkan oleh pada Eyang Mami. Saya juga berterima kasih pada Eyang Mami yang menjadi pembina di Yayasan Bahagia Kita Tersadar. Yaitu pada beliau-beliau itu kami berterima kasih, dan tentunya kepada Allah Pak. Ya, pasti kalau selain tanpa Allah nggak akan ada. Iya betul sih. Betul sekali. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak untuk pesannya anak-anak. Pesannya, itu anak-anak ya, pesan dari Bu Silvi. Ya, diingat baik-baik. Ya, apa poin-poinnya yang baik silakan diserap. Ya, dicermati. Semoga bisa menginspirasi kalian semua yang ada di rumah. Itu. Next, Bu Silvi, kita akan ngobrol sama siapa enaknya? Iya, sebenarnya banyak yang bisa menjadi inspirator Pak. Siapa Bu Silvi ya? Ibu Endang, Kepala sekolah kita. Kepala sekolah kita. Ibu Endang bisa diundang Pak di kisah inspiratif ini. Ya mungkin nanti saya negonya dulu. Bilangnya kan biasanya sibuk. Oh iya. Ya, kita luangkan waktu lah nanti ya buat Bu Endang. Nah, sampai ketemu. Sudah kita aja. Ya, Pak, ya. Ya betul. Oke. Betul, Ya, itu saja Pak. Nah itu tadi anak-anak obrolan Pak Inas dan Bu Silvi. Semoga bisa menginspirasi dan ambil pesan-pesan yang baik dari Pak Inas dan Bu Silvi. Ya buat kalian masing-masing. Nah itu aja dari Pak Inas dan Bu Silvi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.